Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini 12 IPA 2 ya? Oke. Sebelum belajar silahkan KM-nya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mohon perhatian untuk seluruhnya. Duduk di tempat, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen dulu ya. Sebentar. Abi Rama Esa. Ada Abi. Adinda Wardatul. Sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan ya. Dan kalian yang sehat, tolong jaga kesehatan dengan baik. Oke, hari ini kita masuk sebetulnya ke materi baru berhubungan dengan demokrasi terpimpin. Ada yang masih ingat dengan demokrasi liberal? Parlementer, terus tuh banyaknya konflik tuh ada kabinet. Suaranya yang keras ya biar kedengaran. Adanya kabinet. Kabinetnya ada berapa? Kabinet ada 7. Demokrasi liberal itu kapan sih dimulainya? Satu orang coba. Ayo satu orang. Kapan bang? Oh boleh. Dari tahun 1950 sampai 1959. Dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Kita minggu lalu sudah bahas mengenai demokrasi liberal. Hari ini kita akan masuk ke demokrasi terpimpin. Ada yang sudah baca demokrasi terpimpin? Oke, Opi. Demokrasi terpimpin itu jadi kayak si pemimpinnya tuh tertuju pada satu orang, presiden, yang dimana terpimpin di sini yaitu dipimpin oleh Pancasila, khususnya pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan pelaksana pemimpinnya yaitu Insinyur Soekarno. Ya, jadi ada yang dominan ya. Ya. Siapa yang dominan ya? Presiden. Presiden yaitu Soekarno. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Oke. Apa yang membedakan antara demokrasi terpimpin dengan demokrasi liberal? Asasnya. Oke, apa lagi? Yang paling menonjol? Sistem pemerintahannya. Kalau demokrasi liberal, sistemnya apa? Parlementer. Kalau demokrasi terpimpin? Presidensial. Ya, Bapak akan menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin. Tapi sebelumnya, Bapak sudah share ya modulnya ke kalian. Sudah di-share dulu? Boleh gunakan handphonenya. Sekarang silakan buka handphonenya. Baca modulnya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca. Tensi dasar yaitu adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Ini tujuan yang harus kalian pahami materinya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menguraikan latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Tadi sudah mulai ada ya, mulai tergambar dari Bambang, dari Rafi tadi berhubungan dengan latar belakang munculnya demokrasi terpimpin. Yang terakhir dapat menguraikan hasil penelitian kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dalam bentuk lisan dan tulisan dengan bahasa yang komunikatif. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama membuat mind mapping, yang keduanya menjelaskan ya, mempresentasikan. Kita lihat dulu. Di sini ada gambar-gambar ya. Yang pertama gambar apa? Ada Monas, kemudian foto apa ini? Pacar. Oke, selamat datang. Kemudian ada yang di Bundaran HI ya. Kemudian ini apa? GBK. Ini Jembatan Semanggi. Oke, ini sebetulnya nanti akan berhubungan dengan yang namanya kebijakan pada masa demokrasi terpimpin. Akan kita bahas nanti. Oke, sekarang kita berkelompok. Sudah berkelompok belum? Sudah. Oke. Perwakilan kelompoknya boleh ke depan dulu. Perwakilan kelompoknya. Oke, silahkan diambil dulu.
Ini LKPD untuk tiap kelompoknya ya. Oke. LKPD-nya. Sebelum membuat mind map, kalian isi dulu yang LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Boleh kalian baca dulu petunjuknya. Jadi di lembar pertama baca dulu sama kalian, kemudian lembar keduanya ada kolom untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya. Untuk mengerjakan LKPD-nya, dan di situ sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 berarti kemarin bahas mengenai latar belakang, kemudian kelompok 2-nya ciri-ciri, kemudian kelompok 3 kebijakan politik dalam negeri. Nanti mind mappingnya kalian yang menjelaskan ya. Jadi perwakilan dari kelompoknya yang menjelaskan ke depan, tapi perwakilannya nanti itu diacak. Rijal sudah bikin spinnernya ya, nanti tinggal pilih oke, siapa yang menjadi perwakilan kelompoknya. Jadi intinya semuanya harus siap untuk menjelaskan. Nah sekarang sebelum menjelaskan, silahkan dikerjakan dulu mind mappingnya. Bagi-bagi tugas terlebih dahulu. Mana yang ingin bertanya barusan? Ya. Ketiganya kebijakan luar negeri, keempat baru kebijakan luar negeri Pak. Tadi Oh ya, dibalik aja. Terima kasih Pak. Ya sesuai dengan kelompoknya aja. Ya. Tadi udah ditulis tugasnya. Tinggal kerjakan di sini. Iya. Poin-poin tentang yang kelompok kalian. Ini kelompok berapa? 5 berarti berhubungan dengan kebijakan ekonomi. Poin-poinnya ditulis di sini. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sudah bagi-bagi tugas? Sudah, oke. Iya. Waktunya 20 menit ya. Iya. Dimulai dari sekarang. Medianya nanti dinilai ya. Mind mappingnya itu dinilai. Mulai dari keselarasan warnanya, gambar-gambarnya juga. Dan yang menilainya adalah kalian sendiri. Jadi nanti kalian menilai teman-temannya yang tampil dengan media yang digunakan. Harus semuanya kerja ya supaya cepat selesai. Begini bisa ditambah. Nggak apa-apa, silakan aja. Boleh silakan. Nekolim itu adalah neokolonialisme. Ada yang sudah selesai? Belum, oke. Sudah? Makasih Bapak. Iya. Perwakilan kelompoknya Jal, kita spin dulu. Iya. Pasrah deh kepada Boleh. Di sini aja. Di sini aja biar kelihatan. Silakan dipersiapkan. Oke, sebelum ke depan, Bapak bagikan dulu lembar penilaiannya. Jadi yang menilainya bukan hanya Bapak, tapi ada penilaian teman sebaya. Oke, kelompok 1 tadi mana? Nih untuk lembar penilaiannya. Kelompok 2? Ini 3. Dilihat dulu semuanya. Sebentar, fokus dulu ya ke lembar penilaiannya. Kan sudah ada ya yang bakal ke depannya perwakilannya. Ini nilainya kelompok. Jadi bukan individu. Jadi yang ke depan ini mewakili kelompoknya, nilainya untuk kelompok. Oke, paham ya? Kemudian lihat penilaiannya di sini. Ada 2 instrumen penilaian diskusi. Yang pertama untuk diskusinya, untuk presentasinya maksudnya. Ya. Yang keduanya untuk produknya. Perwakilan kelompoknya yang sudah tadi terpilih bawa mind map-nya ke depan. Semuanya berdiri di sini dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, berurutan. Dipersilahkan. Oke. Kalian harus percaya sama teman-temannya yang di depan. Yang tidak ke depan, perhatikan dengan baik. Kalian boleh bertanya.
Mau nanya ke kelompok yang manapun silahkan. Yang jelas tiap kelompok yang depan satu pertanyaan. Ya, paham ya? Bisa dimulai? Udah lengkap semuanya? Satu? Dua mana? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, sudah siap berarti semuanya ya. Oke, silakan bisa dimulai dari kelompok pertama. Silakan Jal, buka dulu Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rizal Nabi dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang latar belakang. Dan sebelumnya terima kasih kepada Pak Andan yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara atau menjelaskan tentang latar belakang. Nah, yang pertama, latar belakang demokrasi terpimpin dari segi keamanan yaitu banyaknya pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan negara. Kelompok 2 mengenai ciri-ciri demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, berpusat di Presiden Soekarno, presidensial. Lebih menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara. Jadi sebagai panglima sekaligus panglima militer, panglima politik, panglima pemerintahan. Selanjutnya, ada kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, ada pembentukan MPRS. MPRS dibentuk berdasarkan Perpres nomor 2 tahun 1959. Saya akan melanjutkan yaitu kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Baik, terima kasih kepada Pak Andan yang telah memberikan saya bicara di sini, menjelaskan mengenai penyimpangan demokrasi terpimpin. Saya di sini akan menjelaskan faktor berakhirnya demokrasi terpimpin. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu G30 SPKI, yang kedua yaitu Tritura, yang ketiga yaitu Supersemar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang sudah tampil. Oke. Sebelum kalian kembali ke kelompoknya, setiap kelompok di sini boleh bertanya. Buat kelompok 2 silakan. Untuk kelompok 3 tidak ada yang bertanya. Oh, ada ini tuh. Perkenalkan, nama saya Rismana Simanjuntak. Boleh. Ada kelompok yang belum bertanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Aryadi Putra, absen 5, perwakilan dari kelompok 4. Mau bertanya ke kelompok 7. Ada yang sudah ada jawabannya? Sudah, oke. Jadi Risma nanya kan kenapa dibangun berbagai proyek besar di Indonesia. Nah itu tuh kan waktu itu bakal diadain Asian Games. Nah kan bakal ada 17 negara yang ke Indonesia. Sedangkan waktu itu Indonesia belum punya fasilitas yang cukup dan tempat yang cukup sehingga dibangunin proyek itu. Dan itu juga buat menunjukkan kemegahan Indonesia, menunjukin kalau Indonesia itu negara yang besar dan gak bisa dipandang sebelah mata. Sebelum diakhiri ada yang menyimpulkan dulu tentang demokrasi terpimpin hari ini, atau yang kalian gambarkan tentang Soekarno ketika sudah baca tentang demokrasi terpimpin. Bahwa ada satu informasi yang saya dapat yaitu MPR yang berisi tentang Soekarno ditunjuk sebagai presiden seumur hidup. Betul. Nah. Kasih tepuk tangan untuk Rijal dulu. Oke, bagus Jal. Intinya berhubungan dengan demokrasi terpimpin itu masih berhubungan dengan dominasi siapa? Soekarno ya, mendominasi dalam berbagai lini. Di antara tadi ketika membentuk yang namanya DPR GR, kemudian MPRS, kemudian DPAS, semuanya dibentuk oleh siapa? Oleh Soekarno. Yang milih orang-orangnya siapa? Soekarno juga ya. Nah itu berhubungan dengan demokrasi terpimpin, oke? Untuk minggu depan kita sudah masuk ke materi baru. Kita bahas mengenai Orde Baru. Minggu depan silakan baca dulu mengenai Orde Baru, oke? Untuk hari ini Bapak cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tetap ingat Soekarno. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bapak. Iya, sama-sama.